Perkenalkan, nama saya Frans Samosir, NIM 171402059. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang software development methodologies atau metode pengembangan software. Pada video ini saya akan menjelaskan 5 metode yang digunakan dalam pengembangan software. Yang pertama itu waterfall atau metode air terjun, yang kedua itu metode spiral, yang ketiga itu metode model V, yang keempat metode RID, yang kelima atau yang terakhir itu metode agile. Langsung saja, metode waterfall. Metode waterfall ini dikenal sebagai metode tradisional dan dianggap tidak fleksibel. Metode memiliki tahapan-tahapan menurun seperti air terjun yang dilakukan dengan pendekatan sistematik dan sekuensial, mulai tahapan awal sampai tahapan akhir. Masing-masing tahapan harus diselesaikan sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya. Kelebihan dari metode ini yaitu proses pengembangan yang terstruktur dan sistematik, prosesnya mudah dipahami dan jelas, mudah dalam pengelolaan proyek, serta dokumentasi pengembangan sistem yang terorganisir. Kelemahannya yaitu sifatnya yang kaku karena tidak tangkap dalam menanggapi segala perubahan, membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal, serta proses pengembangan yang relatif lama. Selanjutnya itu ada metode spiral. Metode ini metode yang menggabungkan dua metode, yaitu metode prototype dan metode waterfall. Pada metode ini, setiap loop akan mewakili satu fase dari software proses. Loop paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem. Loop selanjutnya tentang definisi dari kebutuhan. Loop berikutnya berkaitan dengan desain sistem dan seterusnya, seperti gambar berikut. Pada model spiral ini, setiap loop dibagi menjadi sejumlah aktivitas kerangka kerja yang disebut juga wilayah tugas. Pada gambar ini terdapat 6 wilayah tugas. Yang pertama itu komunikasi pelanggan. Itu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif di antara pengembang dan pelanggan. Yaitu perencanaan, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sumber daya, ketepatan waktu, dan proyek informasi lain yang berhubungan. Ketiga itu ada analisis risiko, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk menaksir risiko-risiko baik manajemen maupun teknis. Yang keempat itu ada perekayasaan atau engineering, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Yang kelima itu ada konstruksi dan peluncuran, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi, menguji, instalasi, dan memberikan pelayanan kepada pemakai. Contohnya itu pelatihan dan dokumentasi. Yang terakhir itu ada evaluasi pelanggan, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk memperoleh umpan balik dari pelanggan dengan dasarkan pada evaluasi representasi software yang dibuat selama masa perekayasaan dan diimplementasikan selama masa pemasangan software. Kelebihan dari metode ini yaitu cocok untuk proyek skala besar, manajemen kesalahan baik, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko, dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Kelemahannya itu terlalu kompleks bagi pemula, waktu pengembangan cukup lama, dibutuhkan ahli dalam penanganan risiko, serta kesulitan dalam meyakinkan konsumen. Selanjutnya itu ada metode model V. Metode ini merupakan perusahaan dari metode waterfall karena tahap-tahapnya mirip dengan model waterfall. Jika pada metode waterfall proses dilakukan secara linear, maka dalam model ini proses dilakukan secara bercabang. Model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dan tahap pengujiannya. Kelebihan dari metode ini itu meminimalisasi kesalahan pada hasil akhir karena ada tes pada setiap prosesnya, penyusunan yang cepat pada proyek yang baru, memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek, biaya yang murah dalam perawatan dan modifikasi. Kelemahannya yaitu hanya berfokus pada pekerjaan saja, bukan pada keseluruhan organisasi. Metode yang diterapkan juga terbatas sehingga kita tidak memiliki cara pandang dari metode yang lain. Selanjutnya itu ada metode RID atau Rapid Application Development. Metode ini menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan.
RAD ini menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement pengguna dan selanjutnya disingkirkan. Working model digunakan kadang-kadang saja sebagai basis desain dan implementasi sistem final. Kelebihan dari metode ini yaitu untuk waktu pengembangan yang lebih singkat, biaya yang relatif lebih murah, komponen based construction, penekanan pada penggunaan ulang atau reuse komponen perangkat lunak yang telah ada, kemudian multiple team di mana tiap tim menyelesaikan satu tugas yang selevel tapi tidak sama. Kelemahan dari metode ini yaitu memerlukan sumber daya yang cukup besar, terutama untuk proyek dengan skala besar. Kemudian memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan klien. Selanjutnya ada metode Agile. Metode ini dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara cepat. Beberapa poin penting mengenai metode ini yaitu lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi, tidak hanya memperdulikan sarana atau tools yang digunakan. Hanya itu menampilkan kerjasama dengan pengguna selama proses pengembangan berlangsung, memberi tanggapan terhadap munculnya perubahan, tidak hanya melulu mengikuti rencana yang sudah ditetapkan, fokus untuk menampilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi, bukan hanya sekedar membuktikan dokumentasi. Kelebihan dari metode ini yaitu pembangunan sistem dibuat lebih cepat, perubahan dengan cepat ditangani, serta meningkatkan kepuasan kepada klien. Kelemahan dari metode ini yaitu analisis desain dan pengembangan sulit diprediksi dan kurang cocok untuk pengembangan software pemula. Demikian penjelasan tentang metode pengembangan software. Jika ada kekurangan mohon maaf. Sekian, terima kasih.